أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, para pemirsa, sahabat, pecinta channel Dai Quran Riun yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita ke jalan yang benar hingga memahami agama yakni dinul Islam ini dengan baik dan benar, tidak terlepas dari perkara-perkara penting dalam agama yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dinul Islam. Salawat serta taslim tetap tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat-sahabat. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Alhamdulillah, para kaum muslimat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berkah ini, insyaallah Al-Fakir akan sedikit mengingatkan kepada kita sekalian berkaitan dengan perkara-perkara Islam ini sangat penting sekali, terutama dasar daripada dinul Islam, agama yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, para sahabat, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah pembahasan kita berkaitan dengan kitab Safinah An-Najah. Alhamdulillah, sebelum kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan dasar-dasar keislaman, dasar daripada agama Islam itu sendiri yang senantiasa dibahas dalam kitab Safinah An-Najah, sebagaimana kita ketahui dalam isi buku, sebelum kita lanjut kepada pembahasan kita pada bab yang pertama, terlebih dahulu sedikit Al-Fakir ingin menginformasikan kepada hadirin, para pendengar, sahabat, pecinta channel TV Dakwah Quran Riun yang alhamdulillah pada kesempatan ini sedikit kita mengenal berkaitan dengan biografi sang pengarang daripada kitab Safinah An-Najah. Sebagaimana kita ketahui, kitab Safinah An-Najah ini dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Alhamdulillah, ulama yakni Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami, dan dinamai atau nama belakangnya bersandingan dengan Asy-Syafi'i, artinya bahwa beliau bermazhab Asy-Syafi'i. Dikenal sebagai seorang ulama ahli fikih, pengajar, kemudian hakim agama, ahli politik, dan juga ahli dalam urusan kemiliteran. Beliau dilahirkan di desa di Asbuh, salah satu desa di kawasan Hadramaut, Yaman. Syekh Salim memulai pendidikannya dalam bidang agama dengan belajar Al-Quran di bawah pengawasan ayahandanya yang juga merupakan ulama besar, yaitu Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Samir, sehingga beliau mampu membaca Al-Quran dengan benar. Lalu beliau ikut mengajarkan Al-Quran sehingga beliau mendapat gelar Al-Muallim. Al-Muallim adalah sebutan yang biasa diberikan oleh orang-orang Hadramaut kepada seorang pengajar Al-Quran, yakni
diberikan gelar ini kepada Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Jadi insyaallah sedikit kita membahas berkaitan dengan kitab yang senantiasa dikarang oleh Syekh Salim Al-Hadrami ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dan bisa memahami agama Islam ini dengan baik dan benar. Kita lihat pada bab muqaddimah atau bab yang pertama, beliau menulis bukunya dengan muqaddimahnya yang diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji untuk Allah Tuhan semesta alam, dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan tentang perkara-perkara dunia dan agama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam sejahtera kepada Tuhan kami, yakni baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penutup para nabi, juga kepada keluarganya dan semua sahabatnya, dan tidak ada daya upaya untuk meninggalkan maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk mengerjakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para kaum muslimin muslimat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melihat pada bagian yang pertama yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hadrami, yang alhamdulillah beliau senantiasa mengajarkan kepada kita berkaitan dengan perkara-perkara agama sebagaimana yang disebutkan dalam fasal yang bagian yang pertama, seperti terdapat di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bunyi hadisnya buniyal Islam ala khamsin. Maka dalam kitab ini disebutkan arkanul Islam khams: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa siyamu Ramadan, wal hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Alhamdulillah, sebagaimana diserangkan dalam kitab ini bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat atau membayar zakat. Kemudian yang ketiga adalah wa shaumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima, disebutkan wal hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilah, mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu untuk mengadakan perjalanan kepadanya, yakni ke Baitullah. Jadi semoga ajaran-ajaran dasar daripada agama Islam ini mari kita pahami, kita pelajari dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan memberikan petunjuk kepada kita. Semoga memahami Islam ini dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih lagi dalam kitab Safinah An-Najah ini sedikit mengingatkan kepada kita bagaimana memahami Islam ini diletakkan atas 5 pondasi dasar yang sangat penting, yang bagi kaum muslimin mau tidak mau, suka tidak suka, harus wajib untuk mengetahuinya. Ini adalah dasar yang pertama dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah arkanul iman. Jadi dalam kitab Safinah An-Najah ini juga disebutkan arkanul iman sittatun an tu'minu billah
وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. Disebutkan juga rukun-rukun iman ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah beriman kepada para malaikat-malaikatnya. Dan yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitabnya. Dan yang keempat beriman kepada para rasul-rasulnya. Dan yang kelima beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam beriman kepada takdir baik dan buruk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini sangat penting sekali. Dasar keislaman ini bagi siapapun orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka dia mampu untuk memahami dasar daripada keislaman ini dengan baik dan benar. Kemudian yang berikutnya pada fasal yang ketiga, yakni makna la ilaha illallah. Inilah puncak yang tertinggi yang perlu kita pahami dengan baik dan benar. Makna la ilaha illallah yakni la ma'buda bihaqqin fil wujudi ilallah. Artinya bahwa lafaz la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar di alam jagat raya ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita senantiasa bersaksi kepada Allah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi patokan keislaman kita. Hingga barang siapa yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, maka terjadilah kekufuran pada dirinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk memahami Islam ini dengan baik dan benar. Semoga kita bisa memperdalam lagi berkaitan dengan kitab Safinah An-Najah ini, karena kitab ini banyak sekali mengajarkan tentang dasar-dasar keislaman, sehingga bahasa yang dipergunakan pun insya Allah mudah, sehingga apa yang diajarkan dalam kitab ini terpopulernya banyak sekali diajarkan di madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, karena bahasa yang digunakan sangat mudah. Dan insya Allah semoga Allah membimbing kita dan bisa mempraktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sedikit pembahasan yang kita pelajari lewat kitab Safinah An-Najah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi apa yang telah kita dengar, dan insya Allah bisa kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul mu'afiq illa aqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.